Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Matopani Gunawan dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID pemutus pekerja. Mari simak penjelasan berikut. COVID pemutus pekerja. Pemutus hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pada bulan Januari 2020, dunia mengalami masalah krusial dengan adanya wabah virus corona. Virus corona adalah jenis virus baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini. Dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Otoritas kesehatan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, mengatakan 3 orang tewas di Wuhan setelah menderita pneumonia yang disebabkan virus tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi masalah yang sangat krusial, yaitu dengan kehadiran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Coronavirus disease 2019 telah merugikan tidak hanya pada sektor kesehatan saja, melainkan dalam sektor perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia, ekonomi global dipastikan mengalami penurunan. Menyusul penetapan dari WHO yang menyebabkan wabah coronavirus sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. PHK adalah suatu bentuk pengakhiran hubungan kerja karena hal tertentu yang berakibat pada berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Melalui data yang dilansir dari Kementerian Ketenagakerjaan per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi COVID-19 sebanyak 1.032.960 orang. Pekerja sektor formal yang di PHK sebanyak 375.165 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 314.833 orang. Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang. Data tersebut merupakan data terbaru yang sudah terverifikasi oleh Kemenaker, sedangkan masih terdapat 1,2 juta pekerja lain yang sedang divalidasi datanya. Selain data dari Kemenaker, terdapat juga data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo per 8 Mei 2020, mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan di tengah pandemi COVID-19 sudah mencapai 7 juta orang. Ketua Umum Apindo yaitu Haryadi Sukamdhani menuturkan bahwa data terakhir di BPJS Ketenagakerjaan tercatat yang mulai mengalami kesulitan bayar jika diekuivalenkan dengan jumlah tenaga kerja sudah mencapai 7 juta. Kemudian dari data tersebut, terdapat 30.000 perusahaan diantaranya yang mengalami kesulitan pembayaran, merupakan perusahaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak tenaga kerja Indonesia di pihak dampak COVID-19 banyak yang menjadi pengangguran. Pengeluaran perekonomian semakin berkurang. Karena adanya COVID-19, kita jadi harus di rumah saja, tidak boleh berkerumunan. Jalan-jalan bahkan makan bersama di luar pun tidak bisa. Jika ingin pergi keluar rumah harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, tidak boleh nongkrong keramaian dan tidak boleh bersalaman. Harus rajin mencuci tangan agar tidak ada virus. Indonesia mempunyai peran penting agar COVID-19 tidak semakin meluas dengan menyebarluaskan kegiatan mereka seluas-luasnya. Sebagai dukungan ikut mencegah virus tersebut, kaum milenial pun ikut menghindari nongkrong di tempat keramaian, menjaga jarak dan tidak bersalaman. Mengkonsumsi makanan bergizi walaupun di rumah saja agar tidak terkena penyebaran COVID-19, serta rajin olahraga untuk menjaga kesehatan. Lakukan apa yang membuat kalian bahagia walaupun hanya di rumah saja. COVID-19 membuat masyarakat lebih susah dari para pekerja di pihak tidak lagi mendapat gaji tetap.
pemasukan berkurang, mau bayar keperluan rumah tangga susah, makan pun jadi seadanya. Semua jadi serba kekurangan dari yang kebutuhannya lumayan, jadi tidak ada penghasilan sama sekali. Dengan berdiam diri di rumah saja membuat kami semua miskin. Miskin bukan hanya di desa tetapi juga terjadi di perkotaan. Hal ini menyebabkan kita semua hampir putus asa. Sebenarnya di rumah saja bisa menghasilkan uang dengan cara berjualan online, membuat suatu barang untuk dijual, atau menjual barang yang sudah tidak terpakai, dijadikan apa saja yang menarik. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai terobosan untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa terobosan ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo langsung mengeluarkan kebijakan terkait pandemi coronavirus sebagai berikut. 1. Social distancing atau pembatasan sosial hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 2. Pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur dan terima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi coronavirus mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 ditanggung pemerintah. 3. Kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah. Di antaranya kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. 4. Subsidi listrik merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi coronavirus. 5. Belajar di rumah. Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk pelaksanaan dari rumah selama masa pandemi coronavirus. Dari 5 kebijakan yang ditentukan pemerintah, social distancing hingga PSBB di setiap daerah-daerah yang sudah memiliki kasus penyebaran coronavirus dapat mengancam tidak hanya kepada kalangan pejabat, tetapi juga pada penduduk-penduduk usia produktif di Indonesia. Apa penyebab munculnya COVID-19? Infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. COVID-19 menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu dan batuk. Bagaimana pemeriksaan diagnosa COVID-19? 1. Sesak nafas. 2. Sakit kepala. 3. Panas dingin. 4. Nyeri pada dada. 5. mual. Dampak sosial ekonomi pemutusan hubungan kerja pada ex-karyawan. 1. Jenis aktivitas ekonomi. Setelah di PHK, pekerjaan ex-karyawan menjadi serba tidak menentu. Pekerjaan yang dilakukan oleh ex-karyawan yang berstatus tidak tetap dan berseragam, ada yang kembali menjadi petani dan berkebun, serta buruh harian lepas yang diberi upah jika bekerja saja tanpa mendapat uang tunjangan. 2. Pendapatan. Dengan adanya PHK tersebut, karyawan menjadi kehilangan mata pencarian yang juga berdampak pada pendapatan yang diterima. Para ex-karyawan yang pada awalnya sudah terbiasa dengan pemasukan yang pasti setiap bulannya menjadi tidak tetap dan serba tidak menentu. Terlebih lagi pada masa bekerja, karyawan setiap tahun diberi bonus atau THR. Kondisi keuangan informal tidak stabil pasca di PHK meskipun uang pesangon sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Adanya uang pesangon juga membantu ex-karyawan bertahan hidup dalam proses transisi dalam mencari pekerjaan baru. 3. Pendidikan. Pada aspek pendidikan, memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan sehingga memungkinkan para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan sudah cukup baik. Meskipun para ex-karyawan tingkat pendidikannya yang rata-rata hanya sekolah dasar, tetapi keinginan untuk menyekolahkan anak mereka sampai jenjang yang lebih tinggi dan cukup baik prakerja dan bantuan sosial lainnya. Akan tetapi bantuan tersebut masih ada yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu harus ada pengawasan ketat dalam pendistribusian bantuan tersebut. Faktor penyebab pemutusan hubungan kerja pada karyawan PT Lomsum Balombisi adalah karena karyawan melakukan kesalahan, produktivitas karyawan menurun,
serta perusahaan melakukan efisiensi. Kemudian yang menjadi dampak sosial ekonomi pemutusan hubungan kerja pada ex-karyawan dapat dilihat dari segi pekerjaan, di mana setelah di PHK ex-karyawan menjadi serba tidak menentu. Pekerjaan yang dilakukan oleh ex-karyawan yang berstatus tidak tetap, kemudian dari segi pendapatan, kondisi keuangan informal tidak stabil pasca di PHK. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.